Assalamualaikum kawan, selamat datang di Kayu Lara. Al-Quran adalah mukjizat yang membuktikan bahwa manusia adalah hamba yang lemah dan memiliki Rabb yang harus disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kalian dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah satu surat yang seperti Al-Quran dan ajaklah penolong-penolong kalian selain Allah jika kalian orang-orang yang benar. Maka jika kalian tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, maka takutlah kalian terhadap neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 23 dan 24. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang kepada orang-orang musyrik dan orang-orang kafir yang meragukan kebenaran Al-Quran dengan menyatakan, jika kamu sekalian masih ragu-ragu tentang kebenaran Al-Quran dan menyatakan Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad SAW, maka cobalah membuat sebuah kitab yang serupa dengan Al-Quran, walaupun hanya satu surah saja. Kalau benar Nabi Muhammad yang membuatnya, tentu kamu sanggup membuatnya, karena kamu pasti sanggup melakukan segala sesuatu yang dibuat oleh manusia. Ajak pula lah siapapun penolong-penolong kamu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kamu tidak akan pernah bisa membuatnya. Sampai sekarang pun belum ada yang bisa menjawab tantangan ini. Bahkan orang-orang pintar di dunia yang tidak percaya adanya Tuhan dan hanya mengandalkan kepintaran mereka juga tidak bisa menjawab tantangan Al-Quran sampai saat ini. Mengapa demikian? Ada 3 alasan logis yang membuat Al-Quran tidak dapat ditiru oleh siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, keindahan bahasa. Al-Quran memiliki bahasa yang sangat mempesona. Buktinya, banyak orang yang masuk Islam hanya karena menyimak bahasa Al-Quran. Seperti 2 penyair hebat, Labaid bin Rabia, Tufail bin Amr, atau Umar bin Khattab yang dulunya menjadi musuh Islam, tetapi akhirnya masuk Islam setelah mendengar Al-Quran. Dr. Toha Hussein, salah satu penulis dan intelektual Mesir abad ke-20 mengatakan bahwa bahasa Arab mempunyai 2 macam sastra, yaitu prosa dan puisi. Namun ia menegaskan bahwa Al-Quran itu bukanlah prosa dan bukanlah puisi, tetapi bahasa Al-Quran melebihi kedua macam sastra tersebut. Mengapa Al-Quran dibuat dengan bahasa yang sangat mempesona? Mukjizat para nabi biasanya disesuaikan dengan keadaan yang terjadi pada masa itu. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam yang marak terjadi adalah sihir, maka Nabi Musa pun diberi mukjizat berupa tongkat yang berubah menjadi ular yang melahap ular-ular sihir mereka. Pada zaman Nabi Isa alaihissalam adalah pengobatan. Banyak ahli pengobatan yang muncul pada saat itu. Maka Nabi Isa pun diberi mukjizat berupa kemampuan mengobati penyakit kusta, buta sejak lahir, bahkan bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Dan pada zaman Nabi Muhammad SAW adalah syair. Masa itu banyak penyair dan tukang mantra yang dapat mengeluarkan kata-kata tersusun. Masyarakatnya pun sangat menggemari syair. Maka Nabi Muhammad diberi mukjizat berupa Al-Quran yang syairnya sangat mempesona untuk menumbangkan syair-syair mereka. Sampai di sini, seharusnya kita sadar bahwa Al-Quran memang sengaja dibuat dengan bahasa yang sangat luar biasa. Kedua, makna yang terkandung. Al-Quran memiliki mukjizat berupa kandungan yang luar biasa di dalamnya, seperti hukum, akidah, kehidupan, ilmu pengetahuan, sejarah, bahkan informasi masa depan yang sangat tepat. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang penciptaan makhluk-makhluknya, seperti manusia, jin, setan, dan iblis. Al-Quran juga menjelaskan tentang alam semesta dan penciptaannya, bumi, matahari, bulan, langit, laut, udara, air, gunung, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan masih banyak lagi. Penjelasan-penjelasan tersebut bahkan sudah terkandung dalam Al-Quran sebelum manusia mampu memahaminya secara ilmiah. Manusia dalam mempelajari sesuatu hanya terbatas pada apa yang bisa diobservasi, didengarkan, dan dipikirkan. Selain itu, maka tidak akan mungkin berhasil mengetahui, apalagi memahami secara mendalam. Ketiga, enskripsi di dalamnya. Di bidang kriptografi, enskripsi adalah proses mengamankan suatu informasi dengan membuat informasi tersebut tidak dapat dibaca tanpa bantuan pengetahuan khusus. Lalu apa benar dalam Al-Quran terdapat kodetifikasi tertentu? Mana mungkin dalam kitab antik ada struktur matematikanya? Al-Quran menjelaskan bahwa untuk menambah keimanan para pembaca kitab suci Al-Quran, maka ia memberikan kata enskripsi
atau kode bilangan 19. Dalam bahasa Al-Quran disebut dengan suatu perumpamaan yang sangat aneh atau matsal, berguna untuk menambah keimanan dan keyakinan bagi para pembaca yang serius, berpikir terbuka dan beriman, tetapi menambah kebingungan bagi orang-orang yang berprasangka buruk, tertutup dan menentang Al-Quran. Neraka Sakar adalah pembakar kulit manusia. Di atasnya ada 19 penjaga, dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu, melainkan dari malaikat. Dan tidaklah kami jadikan bilangan mereka itu untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang-orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang ada di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan. Quran Surat Al-Mudatsir ayat 29 hingga 31. Dari ayat ini, angka 19 menjadi perumpamaan yang aneh bagi para ilmuwan yang membaca Al-Quran, karena ditemukan ratusan struktur matematis yang berhubungan dengan bilangan prima. Struktur matematis Al-Quran sangat bervariasi, tetapi yang penting diperlihatkan adalah struktur bilangan prima kembar 19. Karena akan sangat panjang jika kami menjelaskan dalam video ini, maka kami hanya akan menjelaskan sedikit dari sekian banyak struktur bilangan prima di dalam Al-Quran. Struktur pertama berhubungan dengan jumlah surat dan banyaknya juz dalam Al-Quran. Jumlah surat di dalam Al-Quran adalah 114. Angka 114 adalah angka ajaib, karena bilangan prima ke-114 adalah 619. Dan 114 adalah kelipatan dari 19, yaitu 6 kali 19. Bilangan 619 merupakan prima kembar dengan pasangan 617. Kita ketahui isi Al-Quran terbagi dalam 30 juz. Angka 30 adalah bilangan komposit atau bilangan yang bukan merupakan bilangan prima ke-19. Struktur kedua ditemukan kode-kode tertentu sebagai pengawasan paritas, sehingga isi yang diterima diyakini asli oleh pembaca dan tidak berubah. Al-Quran terstruktur dalam bentuk 6 kali 10 tambah 9 sama dengan 114, yaitu 60 surat dengan nomor ayat yang genap dan 54 surat dengan nomor ayat yang ganjil. Contohnya adalah Al-Fatihah dengan 7 ayat, berarti surat dengan ayat ganjil, dan Al-Baqarah dengan 286 ayat, merupakan surat dengan ayat yang genap. Profesor dari Jordania menemukan suatu ketentuan paritas dengan kondisi tersebut. Jumlah nomor ke-60 surat dengan ayat genap adalah 3450 atau 345 kali 10, dan jumlah nomor surat ke-54 dengan ayat ganjil adalah 3105 atau 345 kali 9. Total jumlah nomor surat adalah 6555 atau 345 kali 19. Dari sisi matematis, bilangan tersebut adalah. Dengan demikian, nomor surat dan jumlah ayat-ayat tidak dapat dipertukarkan. Jika tertukar, struktur tersebut tidak berlaku. Misalnya surah Al-Fatihah ditukar tempatnya dengan surah Al-Baqarah, maka jumlah ayat-ayat yang genap menjadi 3449 dan jumlah ayat-ayat yang ganjil menjadi 3151. Dari penjelasan tersebut bisa dipastikan Al-Quran tidak bisa ditiru oleh siapapun. Bahkan untuk menandingi satu aspek saja, manusia tidak akan mampu. Mungkin ada yang bisa membuat syair dengan bahasa yang bagus, tapi dapat dipastikan enskripsinya kacau. Begitupun sebaliknya, jika seseorang mementingkan enskripsi, maka dapat dipastikan keindahan bahasanya tidak terpenuhi, termasuk isi kandungannya yang tidak akan menyamai Al-Quran. Al-Quran akan menambah keimanan dan keyakinan bagi orang-orang yang beriman, tetapi menambah kebingungan bagi orang-orang yang berprasangka buruk, tertutup dan menentang Al-Quran. Semoga kita sadar bahwa Al-Quran memang luar biasa. Semoga kita dapat lebih menghargainya dengan selalu membaca dan mengamalkan kandungannya. Allahu a'lam bishawab.